Langsung saja akan berbincang bersama dengan analis pagi ini, bersama dengan Bapak Nico Lawrence. Beliau adalah Head of Research dari Panin Sekuritas. Ya, halo, selamat pagi Pak Nico. Pagi, Mas. Apa kabar hari ini? Sehat, Mas. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Kita akan mereview ini. Hari ini nampaknya tekanan cukup beragam ya untuk pergerakan indeks harga saham gabungan. Kemarin kita lihat memang ada sedikit tekanan jual meskipun tipis saja 0,04%. Tapi bagaimana dengan sentimen vaksinasi yang tengah berlangsung di wilayah Eropa, Amerika Serikat di tengah kekhawatiran juga ini adanya peningkatan dari kasus-kasus baru COVID-19. Tidak hanya di luar negeri, bahkan di Indonesia. Iya, sebenarnya kalau kita lihat buat dari sisi perkembangan vaksin itu bakal jadi game changer ya. Oke. Jadi kalau kita lihat kan sebenarnya itu transaksinya udah jalan ya. Pfizer udah di-approve di US, lalu di UK pun sebenarnya juga udah jalan. Jadi itu kita lihatnya sebenarnya positif. Cuma takutnya sebenarnya ekspektasi orang nanti ibaratnya kalau udah divaksin, mereka agak loose tuh dari sisi social restriction-nya. Nah itu jadi concern investor. Karena transaksinya sama nih kayak yang diceritakan tadi bahwa kalau kayak kita lihat di US, itu kan kalau kita bandingkan kan rata-rata 7 hari belakangan itu tuh udah 218.000 kasus per hari. Betul. Dan kalau kita bandingkan, April yang dibandingkan periode April dan Juli, itu tuh April cuma 32.000, Juli 70.000. Nah jadi kasus baru itu tuh sebenarnya trennya masih tinggi. Apalagi kalau kita lihat di luar negeri kan lagi memasuki winter ya. Betul. Which katanya kalau kita baca bahwa dari sisi suhu itu virus bisa bertahan lebih lama. Jadi itu yang dari concernnya dari investor sebenarnya. Kalau di Eropa sebenarnya sama sih. Kalau kita lihat buat UK trennya positif belakangan ini. Cuman kalau kita lihat despite adanya dari sisi vaksin, cuman kan itu baru di UK. Cuman negara lain kayak Jerman, Italia itu belum sebenarnya. Baik. Nah, apalagi dengan kasus baru yang masih tinggi. Nah, itu yang sebenarnya bikin beberapa negara itu akhirnya melakukan pembatasan sosial kembali, social restriction gitu. Jadi kalau kita lihat Jerman di Rabu ini bakal menerapkan social restriction. Lalu kalau kita lihat di Italia juga mereka akan melakukan partial lockdown. Itu nanti di tanggal 24 Desember sampai 2 Januari. Nah, jadi itu yang sebenarnya kalau tandanya ibaratnya social restriction ini masih diterapkan atau bisa dibilang kategorinya lockdown ya. Karena di Jerman itu memasuki lockdown, di Italia partial lockdown. Nah, ini sebenarnya bikin dari sisi momentum ekonomi itu perbaikannya itu benar-benar sangat lambat gitu. Jadi memang kelihatan juga sebenarnya dari rilis-rilis data bahwa momentum perbaikan ekonomi itu tuh agak sedikit melambat trennya. Kalau misalnya di UK kelihatan bahwa job layoff atau layoff itu mengalami peningkatan. Nah itu yang jadi concern juga. Buat di Eropa juga sama sih. Kalau kita lihat rilis data terkait dari PMI, industrial production, itu trennya bisa dibilang momentumnya perbaikannya agak lemah. Jadi itu yang sebenarnya jadi concern buat investor buat di tahun depan. Baik, makanya kalau kita lihat kan belakangan baru kemarin kalau nggak salah itu beberapa ekonom di Eropa dan juga di dunia itu memprediksikan bahwa di tahun 2020 itu estimasi pertumbuhan ekonomi bakal lebih rendah. Di tahun ini dibandingkan estimasi awal. Jadi itu sih sebenarnya concern-nya ya. Nanti akan kemana arah pergerakan dari indeks harga saham gabungan pada saat opening market? Kita akan bahas di segmen berikutnya, Mas. Kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.